Kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pendengar firman-Mu, tetapi terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami rindu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, dan hati kami adalah seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan, dan mulai dari minggu ini kita akan nantinya dalam minggu yang akan datang merenungkan bagian demi bagian dari surat Kolose. Dan hari ini kita akan bersama-sama membuka dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dan nanti saya akan membaca lagi di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Bagian yang pertama, Kolose 1, ayat 1 sampai ayat yang kedua, saya akan membacakan bagi setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Berikutnya dari pasal yang keempat, ayat yang ke-18 surat Kolose. Demikian firman Tuhan. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Anugerah menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Nah, saudara, saya percaya sebagian dari antara kita mengalami bagaimana proses menulis surat. Ya, saudara ya, kita menulis surat dengan tulisan tangan dan kita kemudian berpikir, kita memikirkan dengan sungguh-sungguh, hingga kemudian surat itu kita lipat, kita masukkan ke dalam amplop, dan kemudian surat itu kita kirimkan, begitu ya, sampai nanti di penerimanya, diproses segala macam. Kalau responnya bagus, surat itu akan dibalas, nunggu lagi, kemudian sampai tiba suratnya di tangan kita. Apalagi kalau surat itu dulu adalah surat cinta yang kita tuliskan, baik bagi kekasih hati kita atau anggota keluarga kita. Sudah menanti proses itu sesuatu yang dakdikduk, bukan? Tapi mungkin ada sebagian dari kita, kok ribet amat ya, ngapain surat, chat lebih gampang. Praktis, lebih cepat sampainya. Tapi mungkin untuk teman-teman muda yang tidak mengalami bagian menulis surat, maka ada sesuatu proses yang nampaknya hilang. Nah, saudara, ada sesuatu yang ingin juga Rasul Paulus itu sampaikan, sampai dia harus menulis surat yang tidak bisa dia utarakan hanya melalui chatting, saudara. Seandainya kita berpikir secara imajiner, pada waktu itu Paulus sudah chat-chatan dengan yang namanya Epafras. Epafras nanti sudah bisa lihat di bagian-bagian ayat yang nanti akan dibahas di beberapa minggu yang akan datang, adalah pelayan di Kolose dan juga kemungkinan besar dia adalah pemimpin jemaat di Kolose. Nah, saudara, dalam percakapan Paulus bersama dengan Epafras, saudara, kemudian Paulus menerima kabar, Paulus menerima informasi, Paulus mendapatkan segala sesuatu tentang gambaran apa jemaat Kolose itu. Karena saudara, Paulus tidak pernah datang ke Kolose secara langsung. Paulus tidak melihat secara langsung jemaat Kolose seperti jemaat-jemaat yang lain yang dia dirikan atau jemaat-jemaat lain yang dia kemudian beritakan Injil. Tapi Paulus tidak berjumpa secara langsung dengan jemaat Kolose. Dan hanya melalui percakapan, chat singkat barangkali dengan Epafras, saudara, Paulus akhirnya memutuskan untuk menuliskan surat yang berisi 4 pasal ini dan yang akan kita mulai hari ini untuk renungkan dan beberapa minggu yang akan datang. Sudah, kira-kira apa sih inti dari apa yang Paulus ingin sampaikan? Sudah, Paulus ingin berkata kepada jemaat Kolose dan kita hari ini bahwa segala sesuatu adalah all about Jesus. Bahwa Kristus itu di dalam kita, Kristus itu bersama-sama dengan kita, Kristus itu adalah bagi kita, dan Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita kenal itu mengatasi segala sesuatu.
Saudara, bagi Paulus, saudara, Yesus Kristus adalah segala-galanya dan di dalam semua. Dan saudara, kalimat ini, kata ini, frase ini akan saudara jumpai setiap kali saudara membaca kitab Kolose nanti. Kristus di dalam segala sesuatu, semua adalah Kristus dan lain sebagainya. Kata ini sering sekali dipakai oleh Paulus untuk menuliskan apa yang ingin dia sampaikan kepada jemaat Kolose di dalam suratnya. Dan saudara, kita akan mulai di dalam bagian pendahuluan yang kita baca tadi. Paulus mengatakan, saudara, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah dan Timotius, saudara kita. Saudara, dengan demikian kita tahu bahwa pengirim surat ini bukan hanya Paulus sendirian, tetapi juga adalah Timotius. Dan saudara, Paulus dengan sangat khas, dengan sangat khusus mengatakan bahwa saya ini Paulus adalah rasulnya Yesus Kristus. Berita yang aku akan tuliskan kepada kamu tentang Kristus Yesus dan saya adalah rasulnya. Dan Paulus katakan, saudara sekalian, saya adalah Rasul Kristus Yesus bukan karena saya ngantri, daftar, ikut seleksi menjadi rasulnya Kristus. Atau bukan karena main undian, dapat siapa Paulus, bukan, saudara. Dikatakan Paulus jadi rasulnya Kristus karena memang Allah yang memanggilnya, karena memang Allah yang menghendakinya, dan bukan dirinya sendiri yang menginginkan. Sebab apa, saudara? Ketika dia menuliskan bagian ini dengan cara demikian, maka sebetulnya dia seperti mengingatkan dirinya kembali dan kepada jemaat bahwa kerasulanku ini bukan karena aku. Sebab waktu aku berjalan ke Damsyik, aku punya tujuan untuk apa? Menganiaya orang percaya. Aku punya tujuan untuk apa? Untuk membunuh, bahkan mengeliminasi orang-orang percaya pengikut Kristus. Tapi di tengah-tengah gelora semangatku untuk menganiaya itu, Kristus menjumpai aku, Kristus memanggilku, Kristus membuat aku bertobat dan bahkan mengutus aku untuk memberitakan Injil. Dan itu sebabnya Paulus dengan sangat tegas mengatakan, panggilan Kristus kepadaku sebagai rasul itu jelas. Bukan karena saya mendaftar mau jadi rasul, bukan karena saya pengen dikenal dan diakui sebagai rasul, tapi karena Kristus yang membuat saya menjadi seperti ini. Sehingga saudara, Paulus menegaskan kembali apa yang aku ingin katakan, aku ingin tuliskan, yang aku pikirkan untuk direnungkan bersama-sama oleh kalian jemaat Kolose, itu otoritasnya berasal dari Allah sendiri. Tapi saudara, bersama dengan itu kita melihat bahwa Paulus juga menyertakan Timotius. Paulus sadar saudara, Timotius bukan hanya pada waktu itu menjadi muridnya dia. Timotius bukan hanya menjadi anak didiknya Paulus. Timotius bukan hanya menjadi anak rohaninya Paulus. Tapi Timotius pada waktu itu disebut sebagai Paulus sebagai saudara yang punya hubungan yang dekat bagi Paulus dan juga bagi jemaat di Kolose. Sehingga saudara, Paulus yang punya otoritas rasul ini tidak menganggap otoritasnya itu terlalu tinggi sehingga dia menjadi seorang yang otoritarian. Tapi Paulus katakan, aku yang punya otoritas rasul ini bersama-sama dengan saudaraku dan saudaramu, yaitu siapa? Timotius, ingin berkata-kata tentang Kristus kepada kamu. Sehingga saudara, dia menjadi orang yang tahu siapa dirinya ketika menuliskan surat ini. Dia tahu dirinya dipanggil jelas oleh Kristus dan dia punya saudara seperjuangan yang berhubungan dekat, berelasi dekat dengan dia, yaitu Timotius. Dan saudara, Paulus melanjutkan bagaimana penerima surat ini diberikan satu pengakuan, satu hal yang diucapkan oleh Paulus bahwa jemaat Kolose ini adalah jemaat yang merupakan orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang kudus, sesama saudara yang sudah percaya juga dalam Kristus. Saya yakin Paulus tidak sembarangan menyebutkan hal ini. Kenapa? Karena setidaknya dia sudah menerima informasi dari Epafras tentang bagaimana jemaat Kolose itu. Jemaat yang majemuk, jemaat yang beragam, jemaat yang punya latar belakang Yunani, Yahudi, Frigia, dan mungkin lokal-lokal yang lain di sana, saudara, yang menjadi jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan Epafras juga menyatakan bagaimana pergumulan pertumbuhan jemaat dinamika bergereja di Kolose pada waktu itu. Dan dengan demikian Paulus menyebut dengan sangat berani bahwa jemaat Kolose adalah orang-orang kudus. Karena Tuhan sudah mengkhususkan mereka untuk menjadi orang-orang percaya. Sama seperti Tuhan mengkhususkan Paulus menjadi rasulnya.
Dan dengan demikian saudara, Paulus juga melihat bahwa ketika mereka dikhususkan, ternyata jemaat Kolose adalah jemaat yang terus menjaga iman percayanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, engkau adalah faithful brothers, engkau adalah jemaat yang setia karena engkau memegang imanmu kepada Kristus itu. Dan di saat yang bersamaan Paulus juga mengatakan bahwa kalian yang kudus dan yang setia itu juga adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Setelah di dalam pembukaan suratnya ini, Paulus bersama dengan Timotius dan jemaat Tuhan ingin menyatakan kepada setiap kita bahwa kita sama loh. Meskipun kau dan saya punya begitu banyak perbedaan, meskipun saya rasul dan engkau jemaat Tuhan, meskipun kita berlatar belakang berbeda, kita semua saudara dan Kristuslah yang menyatakan itu. Sehingga dia menutup pendahuluannya dengan sebuah sapaan yang hangat, yang khas, yang Paulus kawinkan antara tradisi Yunani dan tradisi Yahudi, karena Paulus tahu saudara bahwa jemaat di sana adalah jemaat yang punya dua latar belakang ini. Anugerah dan damai sejahtera itu yang sekarang berasal dari Bapa, bukan semata-mata dari ucapan mulut manusia. Seperti layaknya greetings orang-orang Yunani atau greetingsnya orang-orang Yahudi. Paulus pinjam tradisi itu dan Paulus memaknai ulang karena anugerah dan damai sejahtera itu sejatinya hanya berasal dari Allah Bapa yang menyertai mereka semua. Sehingga saudara, dengan demikian Paulus mempersiapkan orang-orang di Kolose untuk apa saudara? Untuk menyiapkan diri mereka melihat, mendengar dan merenungkan bersama-sama apa yang hendak Paulus sampaikan kepada mereka. Satu kebenaran yang penting sekali. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Oleh karena itu dengarkanlah baik-baik. Oleh karena itu renungkanlah bersama-sama apa yang hendak aku tuliskan kepada kalian. Dan saudara sekalian, apa yang ingin Paulus tuliskan adalah sesuatu yang sangat agung, sangat besar tentang Kristus. Yesus disebut sebagai oleh Paulus di sini pleromanya Allah. Dan setelah kita nanti akan melihat lebih dalam. Pleroma itu sederhananya berarti kesempurnaan, kepenuhan yang sempurna. Saudara, kenapa kemudian Kristus kenapa kemudian Paulus menyebut Kristus sebagai pleromanya Allah? Saudara, kalau saudara ingat di dalam surat Paulus di bagian yang lain kepada jemaat di Filipi, Paulus menyebut Yesus itu sebagai Allah yang kemudian mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Tetapi di kitab Kolose, surat Kolose ini, justru Paulus tidak memakai kata Allah yang mengosongkan dirinya, tapi justru kepenuhan Allah itu memenuhi Kristus. Kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Kristus, itu pleroma. Nah, kenapa Paulus sangat menekankan ini? Setidaknya 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama, saudara, ada filsafat gnostik yang beredar pada waktu itu, yang ingin mengatakan gnostik dari kata gnosis, pengetahuan. Kalau engkau ingin mendapatkan banyak pengetahuan, engkau mengejar pengetahuan itu, maka engkau akan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat materi. Karena buat mereka materi itu jahat, dan yang non-materi yang bisa dikejar dengan pengetahuan itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga yang non-materi, yang rohani ini baik, tidak bisa bercampur dengan yang materi, yang jahat. Sehingga kehidupan mereka secara praktis itu menjadi dualistik, saudara. Membedakan yang non-material atau yang rohani dan yang material, yang ragawi, yang jasmani ini. Nah, yang berikutnya, saudara, mereka juga bergumul karena apa? Karena latar belakang mereka yang Yunani itu adalah politeisme, saudara. Mereka menyembah begitu banyak dewa, Zeus, Poseidon, Hermes, Aphrodite, dan lain sebagainya, saudara. Dan mereka menempatkan filsafat itu di atas segala sesuatu, dan dewa-dewi inilah yang mereka sembah. Dan celakanya, saudara sekalian, bagi mereka yang berlatar Yunani, melatar belakang Yunani, saudara, Kristus itu hanya menjadi salah satu dari dewa-dewinya politeisme.
Sehingga apa yang diajarkan Kristus hanya menjadi salah satu dari filsafat yang mereka bisa pilih. Yang ketiga, saudara, mereka juga bergumul karena apa? Ada orang-orang yang punya background Yahudi juga, yang sangat ketat, yang sangat kuat menekankan untuk mereka melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan. Sehingga Kristus itu seolah-olah tidak cukup. Apa yang Kristus lakukan itu kurang, harus melakukan hukum Taurat. Terus orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ya setelah pembuangan, kemudian mereka itu sebelum di zaman Yesus, saudara, membuat hukum Taurat yang misalkan kita kenal lewat 10 dasatitah itu, saudara, mereka breakdown, mereka detailing itu semua, kira-kira menjadi 600 lebih yang berisi perintah dan larangan. Jadi saudara, kalau kita mau jabarkan misalkan ya, setahun hitunglah 300 hari. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu punya satu perintah dan satu larangan setiap hari yang mereka harus lakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan itu jadi semacam burden, beban buat mereka. Kalau kamu mau diselamatkan, maka 2 hal dalam sehari ini kamu harus lakukan. 1 perintah dan 1 larangan. Saya pertanyaannya, siapa yang sanggup tidak bercacat celah untuk menggenapi hukum Taurat seperti itu? Nah, saudara, dengan latar belakang yang ada ini, maka Paulus katakan, bukan itu semua, bukan filsafat gnostik, bukan politeisme mistik, bukan ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi Christ is enough. Kristus itu melebihi segala sesuatu karena dia adalah kepenuhan Allah yang kemudian menubuh. Sehingga Paulus ingin menyampaikan kepada setiap jemaat Kolose dan kita hari ini, saudara, bahwa Allah yang maha itu, Allah yang tidak terjangkau itu, Allah yang sepertinya nun jauh di sana itu, pada akhirnya dia mewujud, dia menubuh di dalam Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga saudara, ketika kita memiliki pemahaman ini, kata Paulus, maka yang gnostik itu harusnya disingkirkan, saudara. Karena gnostik mengatakan bahwa yang non-materi dan yang materi tidak bisa bersama. Tapi ternyata di dalam Kristus, Allah yang adalah roh itu bisa menubuh menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Sehingga materi itu pun baik di dalam Tuhan. Dan juga saudara sekalian, ketika Paulus ingin mengatakan bahwa Jesus Christ is the God's pleroma, saudara, the fullness of God itu, kepenuhan Allah itu ada semua di dalam Kristus. Kalau engkau ingin mengenal Allah, maka engkau bisa melihatnya melalui Kristus. Kalau engkau ingin tahu tentang sifat-sifat Allah, maka engkau bisa tahu itu melalui Kristus. Gambarannya saudara sekalian, apa yang Paulus tuliskan ini menjadi sebuah gema sebetulnya dari sejak kisah penciptaan. Ketika kita ngomong kepenuhan, maka mungkin secara sederhana sudah di kepala kita itu adalah seperti ada yang kosong dan kemudian diisi sampai penuh dengan melimpah. Nah, saudara, ketika nanti sudah membaca terus bagian demi bagian surat Kolose ini, maka sudah akan dituntun oleh Paulus untuk seperti kembali kepada waktu penciptaan, saudara. Saudara, kalau saudara mengingat kembali kisah Kejadian pasal yang pertama, maka sebetulnya dikatakan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian diteruskan, bumi belum berbentuk dan kosong. Maka Allah berfirman dan segala sesuatu jadi. Saudara, kalau kita melewatkan gitu aja kayak sudah gampang kok ngerti. No, ini ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang Paulus ingatkan. Saudara perhatikan ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang perlu diisi. Ada sesuatu yang perlu dipenuhi. Dan ketika itu dilakukan oleh Allah, maka dikatakan begini, Allah berfirman. Sang firman itu yang kemudian memenuhi sesuatu yang kosong itu. Dan sang firman itu siapa? Kristus, saudara. Jika Kristus itu buat Paulus, di dalam iman Kristen bukan sama dengan ciptaan, betul dia menjadi manusia, tetapi sang firman itulah sendiri kepenuhan Allah yang turut serta menciptakan dari sejak kisah penciptaan di Kejadian. Tetapi justru disitulah sang pencipta itu
mau menubuh di dalam Kristus Yesus, dan disitulah kepenuhan Allah. Sehingga saya meminjam kata atau istilah kapasitas ilahi. Semua yang kita pikirkan tentang Allah itu penuh di dalam Kristus. Tapi bukan seolah-olah hanya sekedar satu tempat kosong kemudian Allah memenuhi dirinya di dalam Kristus, tapi secara kualitas Allah yang sama itulah yang berdiam secara sempurna, tak bercacat celah di dalam kemanusiaan Kristus. Sehingga kita bisa menyebut, saudara sekalian, Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Saudara, Paulus ingin sekali jemaat Kolose itu sadar, kalau Kristus yang demikian yang kita kenal, yang kita sembah, karena seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus, maka kurang apa lagi? Kenapa engkau masih membeda-bedakan yang rohani dan yang tidak rohani seolah-olah itu terpisah? Di dalam Kristus itu semua ada. Kenapa engkau hanya menjadikan Kristus itu sebagai salah satu dari sekian dewa yang ada? Karena dia mengatasi seluruh dewa-dewi orang Yunani. Kenapa engkau masih perlu bersusah payah melakukan hukum Taurat tidak bercacat dan tidak bercela? Sebab di dalam Kristus itu hukum Taurat sudah digenapi. Karena dia satu-satunya yang tidak bercacat celah yang bisa memenuhi, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Jadi kalau sudah ada dan kita mengenal Kristus yang demikian, seharusnya jemaat tidak terombang-ambing dengan segala sesuatu. Tapi kenyataannya sampai hari ini, kita masih hidup di dalam konteks sama seperti jemaat Kolose itu, bukan? Kadang-kala kita berkata begini, ups, sorry ya, aku ngomong kotor, kok di gereja? Loh, maksudnya kalau di luar gereja kita nggak apa-apa maki-maki orang, saudara. Kan nggak bisa begitu. Tapi kadang-kala pikiran kita masih dualistik seperti itu kan, saudara. Ups, kok aku pukul anak di gereja, harusnya aku belai-belai dong. Oh, berarti kalau di rumah boleh gitu pukulin anak sembarangan. Oh, kalau kemudian di gereja suami istri, waduh gandengan, sudah mesra, menunjukkan betapa intimnya keluarga Kristen. Tapi kalau di luar, kalau di gereja kita harus ngomong yang enak, yang jujur. Apa kalau di luar kemudian kita bisa dan boleh berbohong? Kalau di gereja jadi guru sekolah minggu, terus apakah kemudian ketika kita tidak di gereja dan tidak sedang jadi guru sekolah minggu, maka kita boleh melakukan segala sesuatu seenaknya? Atau jangan-jangan saudara sekalian kita juga adalah orang yang masih menempatkan Kristus sebagai salah satu saja yang kita sembah dan kita andalkan. Sebab mungkin ada hal-hal yang lain yang kita andalkan. Kekuatan kita, koneksi kenalan kita, jabatan kita, uang kita, kemampuan kita. Sehingga sudah seolah-olah ketika ini semua ada, maka Kristus kita nggak ingat lagi. Dia hanya salah satu sumber kekuatan kita dan bukan satu-satunya. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita pandang baik dan kita sanggup mengambil keputusan, tak usah libatkan Kristus. Nggak usah, nggak perlu. Tapi begitu semuanya mulai hancur, bertubi-tubi satu demi satu, saudara, baru kita datang ucuk-ucuk sama Tuhan Yesus kok begini ya, jangan-jangan saya salah ya, dan lain sebagainya. Itu kok jadiin ban serep, saudara. Atau mungkin kita berusaha setaat mungkin melakukan segala sesuatu, tapi bukan di dalam sebuah pemahaman, karena kita mengasihi Tuhan, tapi hanya karena kita takut nantinya dihukum. Sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mau tidak mau harus mentaati hukum Taurat, karena mereka takut dihukum. Kalau kita masih hidup di tengah-tengah pergumulan itu semuanya, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada setiap kita, Christ is enough. Bahkan dikatakan, saudara, Kristus itu membuat kita complete. Kristus itu membuat kita utuh. Kristus itu membuat kita sempurna. Sebab apa, saudara sekalian? Tadi firman Tuhan katakan, Allah di dalam segala kepenuhannya mau berdiam di dalam Kristus. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kristus yang adalah kepenuhan Allah ini mau berdiam di tengah-tengah jemaat.
mau memenuhi hidup saudara dan saya, mau tinggal di dalam kita. Saya bayangin loh ya, yang maha itu menubuh, mewujud di dalam Kristus. Dan yang sudah mewujud menubuh di dalam Kristus itu melakukan segala sesuatu untuk kita. Dan dia mau tinggal di dalam kita yang rentan akan dosa, yang rentan akan kesombongan dan kemauan kita sendiri. Kristus mau tinggal di tengah-tengah jemaatnya. Itulah yang disebut Paulus sebagai rahasia Allah ini besar sekali. Harusnya tersembunyi tetapi dia menyatakan diri dan Kristus ada di tengah-tengahmu, bahkan di dalam engkau. Saudara, dia mau berdiam diri di tengah-tengah kita. Dan dia yang menjadikan dirinya pertama kali yang sulung, dia adalah kepala dan kita itu tubuh. Dan kepala sama tubuh itu nggak bisa dipisahin, saudara. Dan nggak bisa dibolak-balik. Saudara jangan mau jadi kepalanya cuma satu, Kristus. Saudara nggak bisa terpisah dari kepalanya. Kalau kepala tanpa tubuh, ngeri. Tubuh jalan sendiri tanpa kepala juga ngeri, betul nggak? Mau coba? Nggak mungkin kan? Kristus menyatakan dirinya di tengah-tengah jemaatnya dan dikatakan engkau dan saya utuh, sempurna di dalam Kristus. Tidak ada yang perlu ditambahkan, dikurangkan lagi, enggak. Karena dia membuat kita sempurna. Sama seperti Allah yang memenuhi dirinya di dalam Kristus, dia pun juga menyempurnakan kita. Dan kalau Kristus yang menubuh menjadi manusia itu, yang katanya kok bisa ya, yang non materi, terus kemudian berdiam di dalam materi, nyatanya bisa kok, ada kok di dalam Kristus kok. Dan ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia adalah kepenuhan Allah itu mau menyenangkan Sang Bapa. Jadi materi itu jahat enggak, saudara? No. Karena materi itu juga Tuhan ciptakan untuk kemuliaan, hormat bagi Sang Bapa. Dengan demikian, saudara, logika sederhananya adalah kalau Kristus yang kepenuhan Allah itu juga memenuhi engkau dan saya, maka sama seperti Kristus yang sudah menjadi manusia itu bisa menyenangkan Bapa, engkau dan saya pun dipanggil untuk menyenangkan hati Bapa. Saya pertanyaannya, maukah kita, bersediakah kita yang sudah dibuat sempurna, yang sudah dipenuhi oleh Kristus, yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus itu, mau melakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Sebab apa, saudara? Ketika kita sudah complete in Christ, maka itu gak berhenti. Maka engkau dan saya harus melanjutkannya lagi dalam kehidupan kita. In everything, every time, and everywhere. Segala sesuatu, maka Paulus katakan semuanya tentang Kristus. Semuanya di dalam Kristus. Semua yang aku lakukan ini karena Kristus. Dan segala-galanya adalah bagi Kristus. Paulus tahu sekali bukan hidupnya sekarang yang penting. Tapi Kristus yang membuat hidupnya berharga itu yang harus dia layani sepanjang umur hidupnya. Sebab tidak ada satupun bagian dari hidup kita yang tidak disentuh oleh Kristus. Ketika engkau dan saya berusaha menyembunyikannya pun, sudah Kristus tahu. Ketika tidak ada seorang pun yang tahu, Kristus tahu. Itu sebabnya saudara sekalian ketika engkau dan saya sudah disentuh oleh God's pleroma ini, disentuh oleh kepenuhan Kristus ini, maka sudah sewajarnya bukan kita hidup bagi Tuhan. In everything, in every time, and everywhere. Itu sebabnya nanti ketika sudah membaca bagian demi bagian di surat Kolose, di pasal yang ketiga, pasal yang keempat, maka Paulus itu ingin menyampaikan, saudara, Kristus yang dihidupi sehari-hari itu tuh seperti apa sih? Kristus yang dihidupi sehari-hari dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dalam tindak tandukmu itu seperti apa sih? Maka Paulus sudah memberikan satu gambaran misalkan di tengah-tengah keluarga harusnya bagaimana? Keluarga yang memang betul mungkin kau punya latar belakang begitu banyak latar belakang yang beragam, tapi ketika kau sudah menjadi keluarga Kristen, maka kau harus menjadi suami yang seperti apa sih?
Kau harus menjadi istri yang seperti apa sih? Kau harus menjadi orang tua dan anak-anak yang seperti apa sih? Yang melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Karena pada waktu itu, sudah orang-orang yang berlatar belakang Romawi, itu bisa menganggap istri atau anak itu hanya satu bagian properti dari rumah itu. Properti itu kan barang ya saudara ya. Kalau properti itu udah dianggap nggak penting, boleh dibuang nggak? Boleh nggak saudara? Nah problemnya adalah yang dianggap properti itu istri kita. Coba nih, ya kalau di sini yang datang suami istri ya, masih hidup dengan gayanya orang-orang Romawi waktu itu. Waktu istri kita ngomel-ngomel nih bapak-bapak ya, saya juga punya istri, punya 2 anak ya, ngomel, wah propertinya kurang ajar nih, gitu ngomelin kita nih. Terus pada waktu itu sah aja, dibuang disingkirin aja istri yang memberatkan telinga suaminya. Sudah, bagi Paulus nggak boleh seperti itu. Engkau sudah di dalam Kristus. Dan Kristus berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu, meskipun dia adalah tukang ngomel pertama di seluruh dunia yang paling hebat. Sudah, tidak ada alasan apapun untuk tidak mengasihi istri. Karena Kristus harus hidup di dalam hidupmu. Anak juga sama. Wah, nanti lari ke sana, bikin susah orang tua dan lain sebagainya, saudara. Kalau masih hidup di zaman dulu, saudara, kalau menyusahkan, buang aja anaknya. Bahkan, saudara, maaf, orang pada waktu itu sebagai kepala keluarga boleh mengakhiri hidup anaknya. Kalau dirasa, anakku nggak ganteng, cacat, bunuh aja. Saudara, Paulus lihat ini sesuatu yang nggak bisa lagi. Betul engkau pernah punya masa lalu seperti itu, betul engkau pernah terikat dengan hukum yang seperti itu, tapi engkau sudah di dalam Kristus, tidak bisa. Karena anak itu adalah pemberian Tuhan. Dan Paulus katakan kepada bapak-bapak, nanti sudah bisa baca di kitab Kolose ya, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Yang ada juga anak-anak yang bangkitin kemarahan kita kan, betul nggak? Tapi Paulus katakan ini sebuah terobosan karena Kristus sudah memenuhi engkau. Kristus itu harus nyata tiap-tiap hari. Jadi bapak-bapak jangan bikin anakmu marah. Ini susah banget loh Pak. Beneran. Anak saya 2 cewek udah remaja. Ya lebih sering mana saya bikin mereka marah atau mereka bikin saya marah. Terakhir ketika saya refleksi lagi ya Bapak Ibu ya, sebagai papa ya, lebih banyak saya ngecewain mereka loh sebetulnya. Kalau kita mau jujur ya, enggak berdiri dengan ego kita, gua mah kepala keluarga. No, sedang enggak. Tapi Paulus sampaikan, kalau kamu ingin hidup di dalam Kristus, maka sebagai seorang papa pun, di dalam kesederhanaan dan kelemahan kita, mari kasih anak-anak kita. Demikian juga dengan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Paulus sampaikan, oke, engkau ada tuan dan hamba, tetapi jangan perlakukan lagi sama seperti dulu. Budakmu juga seperti salah satu propertimu. Enggak suka buang, enggak suka bunuh, enggak bisa. Tapi ketika engkau jadi budak Kristen, engkau juga belajar untuk melakukan segala sesuatu buat tuanmu, sama seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Paulus menyentuh semua lapisan aspek kehidupan orang-orang pada waktu itu. Kenapa? Karena Kristus juga sudah menyentuh dia dan sudah menyentuh hidup jemaat. Sehingga tidak ada 1 inci, 1 titik terkecil pun yang kita boleh tidak lakukan untuk Kristus dan dalam Kristus. Enggak bisa. Semuanya harus tentang Kristus dan bersama dan bagi Kristus. Itu sebabnya nanti ketika sudah baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Paulus katakan begini, hendaklah perkataan Kristus itu tinggal dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Dan ketika engkau melakukan segala sesuatu, kata Paulus, bukan sebagian, bukan separuh, bukan sedikit, tapi ketika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Dan Paulus juga mengatakan sudah dalam Kolose 3:23, apapun yang kau perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sudah jelas sekali Paulus ingin sampaikan di sepanjang surat Kolose ini, bahwa hidupmu dan hidupku adalah tentang Kristus.
Tapi saudara, apakah Paulus tidak menyadari bahwa ada kesulitan, pergumulan yang berat ketika kita harus melakukan firman Tuhan ini? Oh, Paulus tahu sekali, saudara. Paulus mengerti sekali. Sebabnya di dalam bagian penutup tadi saya sengaja membacakannya bagi setiap kita. Paulus menutup dengan satu kalimat yang bagi saya dalam dan berat. Paulus katakan begini, ingatlah akan belengguku. Setelah Paulus menuliskan ini bukan supaya aku menderita loh, aku di penjara loh, kasihani aku. Kayak kita orang yang paling menderita di seluruh dunia. Kan begitu saudara, kadang-kala tuh orang merasa ya, aduh pergumulan saya berat Pak. Jadi kayaknya tuh dia yang paling menderita seluruh dunia. Gitu ya. Saya udah berapa kali, sudah kalau jemaat datang, wow bergumul dan segala macam. Saya merasa, wih benar-benar ya di seluruh dunia tuh hanya dia yang punya pergumulan yang paling berat. Apakah Paulus begitu? Mengasihani diri sendiri? Enggak. Tapi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Kolose, saudara, di dalam penutup suratnya ini, ingatlah akan belengguku. Paulus katakan begini, betul saya sekarang di penjara, betul saya sekarang menderita, betul sekarang saya dibelenggu, dan itu bukan karena saya salah, itu bukan karena saya melakukan pelanggaran atau kejahatan, bukan. Tapi belenggu ini pun juga karena saya menjadi rasulnya Kristus. Karena saya memberitakan tentang Kristus. Karena saya hidup bagi Kristus. Waduh, kalau begitu berarti hidup bagi Kristus juga tetap susah dong. Siapa bilang selalu enak? Enggak, saudara. Justru disitulah Paulus ingin katakan, kalau aku yang terbelenggu saja, Kristus tetap hadir. Kristus tetap memenuhi aku. Aku mengingat engkau juga dalam penderitaanmu. Aku bersama-sama juga dengan engkau di dalam kesulitanmu. Aku berjalan bersama-sama dan mengerti apa itu air matamu. Karena waktu aku menulis surat ini pun aku sedang terpenjara. Tapi apa? Kristus hadir melampaui segala kesulitan yang aku alami. Bukankah perkataan ini perkataan yang menggema dari Kristus sendiri? Aku tahu apa itu air mata. Aku tahu apa itu dikhianati. Aku tahu apa artinya kesepian. Aku tahu apa artinya ditinggalkan. Aku tahu artinya derita secara hati, bahkan sampai fisik yang berdarah. Aku tahu semua itu. Dan Kristus katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Karena aku berdiam di dalammu. Sehingga sudah ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa it's all about Jesus. Mungkin kita berkata, Tuhan kok sulit ya. Saya sedang bergumul membangun keluarga dan rumah tangga saya. Saudara, don't give up. Engkau dan saya punya Tuhan yang sama. Tuhan kok sulit ya. Anak saya bergumul begitu rupa dan ingin memperbaiki hubungan dengan anak kok susah ya. Do not give up. Dan mungkin kita berkata, Tuhan kok saya punya pergumulan dengan sakit penyakit yang tidak kunjung selesai. Tuhan saya punya pergumulan di tengah-tengah pekerjaan usaha saya yang tidak kunjung selesai. Tuhan kenapa rasanya berjalan bersama dengan Engkau itu lebih sulit dibanding ketika saya pengen sebebas-bebasnya menurut keinginan dan kemauan saya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus tahu itu. Karena dia memenuhi engkau dan saya. Dan dia akan berjalan melewati setiap belenggu yang hari ini engkau alami. Sama seperti dia berjalan melewati belenggu bersama-sama dengan Paulus. Sehingga Paulus dapat berkata, sebab hidupku dan matiku itu semua untuk Kristus. Saudara, maukah engkau dan saya juga bertekad demikian? Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup bagi Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Mari ambil waktu pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Dan kembali lagi berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan penuhilah kami. Penuhilah aku dengan kekuatan-Mu, dengan firman-Mu, dengan kebenaran, dengan hikmat-Mu. Dan apa yang aku butuhkan untuk menjalani hidupku di tengah-tengah dunia ini.
Kristus yang adalah kepenuhan Allah itu memanggil Paulus menjadi rasulnya, menyatukannya dengan Timotius dan jemaat Kolose sebagai saudara seiman. Dan Kristus yang sama itu yang memanggil engkau dan saya untuk mengarungi seluruh perjuangan dan pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan Dia. Kita utuh dan sempurna di dalam Kristus. Dan biarlah kita menghidupi hidup kita sehari-hari juga berjalan bersama dengan Kristus. Tuhan, kami bersyukur di dalam Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati itu, Engkau berjalan di muka bumi dan bahkan Engkau mendiami kami sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Tuhan, ampuni kami ketika mungkin hidup kami masih mendua. Kami seolah-olah memisahkan yang rohani dan yang non-rohani, padahal di dalam semuanya itu Tuhan hadir. Ataupun mungkin kami hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai salah satu dari sekian yang kami andalkan. Di luar kekuatan kami, posisi, koneksi kami, bahkan uang atau materi yang kami miliki. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, kami sekali lagi Tuhan panggil untuk sungguh-sungguh menjadikan Kristus segala-galanya dan di dalam semua yang kami katakan, pikirkan, lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan sungguh kami hidup bagi Kristus dan kami mempermuliakan Kristus sepanjang umur hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.